Apa yang engkau lihat dari seorang istrimu? Sehingga ketika ada seorang laki-laki muhajirin mau menikahi seorang perempuan Ansor di zaman Nabi, terus Nabi nanya, datang ke Nabi, dia ngomong gini, ya Rasul, saya pengen nikah gitu, pengen update status. 2019 ganti status gitu. Saya pengen 2019 ganti status. Oh, bagus kata Nabi. Dengan siapa? Dengan perempuan Ansor. Nabi nanya, apa ibu-ibu? Apakah kamu sudah melihat dia? Enggak ya Rasul, kan saya orangnya kayak soleh gitu kan, nggak ngelihat gitu kan, nggak ada, bahkan ta'aruf aja enggak, kayak dijodohin aja. Kamu mau nggak nikah sama anak saya? Insya Allah dia amanah, solehah. Oh mau. Ternyata modal soleh juga tetap diperbaiki sama Nabi, nggak cukup kayak gitu doang. Mentang-mentang kamu sama-sama soleh-solehah, terus nggak saling melihat? Enggak, kata Nabi, lihatlah mereka, lihatlah dia. Akhirnya kata laki-laki ini, saya pun mencuri-curi pandang untuk melihatnya. Mencuri-curi pandang, bahasa sosmednya stalking. Bahasa sosmednya stalking. Saya pun cari-cari tahu tentang dia. Oh ini orangnya. Tapi kalau stalking yang lebih baik itu jangan di sosmed, karena itu hasil editan. Wah ternyata bener ya, solehah, cantik lagi tuh. Pas ketemunya, di mana ya orangnya? Saya. Loh kok agak-agak beda ya. Ini gara-gara apa? Hasil editan. Di sosmed itu ngeditnya sampai 3 kali loh. Editan pertama touch up, pakai foundation, terus kayak pakai blush on gitu, apa segala macam, bibirnya pakai lipstick yang matte apa. Udah, editan pertama. Kok usah tahu? Kan judulnya juga dandan. Itu demi menguasai materi ya. Mbak, istri saya pakai soalnya. Buat suaminya insya Allah. Terus yang kedua, apa? Editan yang kedua teh pakai kamera depan. Soalnya kamera depan tuh agak-agak blur gitu, jadi nggak kelihatan ada apa goresan-goresan. Yang ketiga, editan pakai aplikasi gratisan. Wah, semalaman ngedit. Ini gimana caranya biar apa matanya agak dilebarin dikit nih, alisnya ditambahin, terus jadi kayak nggak simetris gitu, agak-agak miring. Repot semalaman, baru besok pagi posting, berharap dapat banyak like. Itulah kalau kita stalkingnya di IG. Kalau pengen stalking langsung datang ke rumahnya. Pak, saya pengen ketemu sama si Neng. Seneng yang mana gitu. Calon saya. Oh ya, didampingin sama bapaknya, ditemenin. Duduk aja bertiga gitu, atau berempat atau berlima atau sekampung, nggak masalah. Duduk, lihat langsung. Dan perempuan yang bercadar pun dalam konteks ta'aruf kayak gini, sebagian ulama mengatakan boleh membuka cadar hanya untuk calon pasangannya. Sampai dibolehkan membuka cadar bagi perempuan yang bercadar khusus untuk calon pasangannya. Di riwayat yang lain mengatakan nggak perlu lihat wajahnya, cukup lihat matanya dan tangannya saja. Yang jelas lihat. Kenapa? Lihat. Kadang ada selera, menurut temennya cantik, menurut dia kok saya biasa aja ya. Kalau gitu jangan paksain. Kenapa? Karena dia nggak akan jadi solusi kamu dalam menentukan pandangan. Seorang istri harusnya idza nazarta ilaiha sarraka. Kalau dilihatin suami itu nyenengin suami banget, sehingga dia malas banget nonton film apa kayak drakor segala macam. Udah ada drakor di rumahnya. Nggak perlu nonton K-pop, udah ada K-pop di rumahnya. Nggak perlu nonton apa misalnya lagu-lagu barat segala macam, udah ada itu di rumah. Nggak perlu nonton model-model yang seksi karena udah ada di rumahnya. Siapa bilang nggak boleh beli pakaian seksi di mall? Ibu-ibu kalau jalan ke Arab Saudi, saya pernah nggak sengaja, bukan saya stalking ya, nggak sengaja nih lagi jalan di mall Saudi. Kan di Saudi cewek-cewek rata-rata bercadar ya, cewek bercadar tapi belinya maaf pakaian-pakaian yang kayak orang di pantai kayak gitu, pakaian-pakaian yang mungkin sebutlah kalau bahasa perempuan mungkin kayak lingerie gitu belinya, tapi bercadar. Pertanyaan saya, bercadar, lingerie, terus pakainya di mana ya? Ternyata lama-lama saya jadi paham, oh itu saking solehanya nih perempuan. Di luar dia tidak mau tabarruj. Tabarruj itu bukan larangan berdandan ibu-ibu. Tabarruj itu larangan berdandan untuk yang bukan muhrim. Harus diperjelas, bukan berdandan titik, bukan. Karena berdandan titik itu masih relatif. Ada sisi positif, ada negatif. Dandan bisa ibadah, bisa dosa. Kalau dandan yang keluar rumah berlebihan dan membuat fitnah, itu namanya tabarruj. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tapi kalau dandannya untuk suami, itu namanya tazayyun. Dan tazayyun bagian dari ibadah seorang istri. Nanti kita baca nasihat-nasihat Aisyah tentang itu. Sehingga seorang istri ketika dia membeli pakaian-pakaian yang menyenangkan suaminya, walaupun tidak harus berlebihan, nggak usah terlalu kayak vulgar juga, kayak maaf mungkin terlalu kayak bikin dia jadi kayak terlalu caper atau apa, asal menyenangkan suaminya. Syaratnya apa? Kalau dia belanja bawa suami. Satu, biar dibayarin. Sebetulnya nggak harus bawa juga sih, nanti kan bisa dirimbas ya. Habis beli, Pak mau dapat pahala nggak? Pahala apa mah? Pahala dandan. Caranya rimbas dong semua biayanya gitu. Bisa. Yang kedua, biar suami yang memilih, kayak beli body lotion.
Saya kalau beli body lotion istri, saya milih, alhamdulillah. Istri saya nanya, yang ini body lotionnya kan banyak nih, mau yang mana? Kalau aku sih senang yang fruity, saya bilang. Oh fruity, udah fruity kan banyak macam-macam. Ya terserah suami, bisa aja fruity-nya misalnya rasa durian gitu. Aku sih yang durian aja boleh nggak? Oh boleh, beli aja. Pakai, rumah kita kenapa ya kayak lagi musim durian? Iya, body lotion gitu. Terserah suami deh. Kenapa? Karena kita ingin menyenangkan. Kan niat awalnya itu kan, idza nazalta ilaiha sarratka. Jadi benar-benar suami itu kayak betah banget di sebelah istri karena body lotionnya juga kayak aroma kesukaan dia banget. Misalnya kayak fruitinya tuh strawberry atau mungkin apa kayak gitu-gitulah yang saya juga nggak ngerti. Kalau saya taunya beberapa doang misalnya. Nah itu bisa bikin terus kayak beli parfumnya yang kayak gimana? Aku yang seneng yang ada kayak manis-manisnya gitu. Oh ya udah vanilla aja ya, vanilla, beli aja vanilla. Jadi kalau kayak pakai baju terus pakai parfum vanilla di sebelah suami kayak merasa kamu harum banget sih. Karena harum itu bukan cuma parfum, selera parfum kan orang private banget ya. Suami kita yang tahu dia lebih senangnya apa. Terus kayak pakaian, dia senangnya yang warna apa, bukan kita senangnya warna apa. Kalau mau beribadah, kalau kita senangnya warna apa, nggak ada nilai ibadah, atau mungkin juga nggak dosa, biasa-biasa aja, mubah gitu. Saya senangnya ungu, dari ujung rambut sampai ujung kaki ungu. Sampai setir mobil ungu, jok mobil ungu, kalau perlu bannya juga ungu. Kenapa? Kayak ungu fans banget lah ya pokoknya. Tapi kalau suami kita bilang, aku sih senangnya black on black sih. Soalnya suaminya anak street banget kan gitu. Jadi kayak anak jalan banget, jadi senangnya black on black. Ya udah, black on black kan soleha banget ya. Semuanya hitam serba hitam gitu. Sampai akhirnya pakai lipstick juga hitam misalnya. Nah, mama sehat. Kenapa? Terlihat seperti orang sakit ya. Ya pokoknya suami yang memilih sampai warnanya atau apa. Ini insya Allah akan jadi ibadah banget ibu-ibu. Kenapa? Itu bisa jadi solusi. Kalau suami disuruh tundukkan pandangan, dia punya pandangan yang bisa membuat dia itu bisa mengalihkan sesuatu yang negatif menjadi yang positif. Lihat istri aja.